Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Buat kasih setia-Mu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih. Lukas 10 ayat 37 jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Saudara yang terkasih, salah satu tanda utama dan bukti bahwa kita adalah orang Kristen atau pengikut Kristus adalah jika kita memiliki kasih. Tuhan Yesus berkata, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 35. Jadi pengikut Kristus wajib mengikuti teladan Kristus, di mana kasih menjadi gaya hidup sehari-hari. Orang-orang dunia pasti akan tertawa bila melihat ada orang Kristen karakternya tidak berubah sama sekali, alias serupa dengan mereka. Karena itu, perubahan karakter adalah sebuah keharusan. Nah, kita yang dulunya cenderung egois, tidak peduli terhadap orang lain, kini harus berubah menjadi pribadi yang penuh empati, yang penuh belas kasihan terhadap orang lain, seperti orang Samaria itu. Saudara, perihal kasih ini, Yesus bukan sekedar mengajar atau memberikan perintah agar kita memiliki hati penuh belas kasihan, tapi Yesus pun memberikan teladan yang luar biasa bagi kita. Hati Yesus adalah hati yang selalu memberi. Hati Yesus adalah hati yang selalu penuh empati. Hati Yesus adalah hati yang berlimpah kebaikan, kemurahan, dan juga belas kasihan. Begitu mulianya hati Yesus sehingga Dia bukan saja berkata-kata atau berteori, tapi rela datang ke dalam dunia dan menyempurnakan perbuatannya melalui kematiannya di kayu salib untuk menanggung segala dosa dan kelemahan kita. Saudara, Mazmur 117 ayat yang kedua, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Jadi, kita yang telah mengalami, telah merasakan, menikmati kasih Allah yang hebat itu,
wajib menunjukkan kualitas hidup seperti yang Tuhan kehendaki, yaitu mempraktekkan kasih dalam kehidupan nyata. Sebab tujuan Tuhan memanggil dan menyelamatkan kita adalah supaya kita menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi orang lain. Saudara, hati yang penuh belas kasih, Filipi 2 ayat 3-4 firman Tuhan berkata, tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Karena itu ingatlah, memiliki hati seperti Yesus berarti hidup dengan tidak mementingkan diri sendiri, tetapi memperhatikan dan mengutamakan kepentingan orang lain juga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Firman Allah hari ini begitu tegas, begitu jelas kepada setiap kami, bahwa wujud dari kasih kami kepada Tuhan adalah hidup jadi berkat. Karakter seorang pengikut Kristus adalah memiliki kasih. Ya Tuhan, biarlah kehidupan kami penuh dengan kemurahan Allah, kebaikan Allah yang kami salurkan, yang kami bagikan kepada orang lain. Kami berterima kasih karena Tuhan jelas berkata bahwa Engkau memanggil kami, Engkau menyelamatkan kami, supaya kami pergi dan jadi berkat, jadi kesaksian yang baik bagi sesama. Ya Tuhan, biarlah hati kami seperti hati Tuhan Yesus, yang berarti tidak mementingkan diri sendiri, tetapi sebaliknya memperhatikan dan mengutamakan kepentingan orang lain juga. Hari ini biarlah kehidupan kami berubah, kehidupan kami lebih dewasa di dalam Tuhan, dan hidup kami di hati Tuhan. Pujian, hormat, kemuliaan bagi Allah yang hidup dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Engkaulah jalan yang sempurna, janjimu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan. Penolong yang setia di dalam kesesakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Engkaulah jalan kehidupan, dalam kasih-Mu ada kehidupan. Penolong yang setia di dalam kesesakan,
punya Tuhan, punya pengharapan. Pendengar Bread of Life audio yang terkasih, kami memuji dan memuliakan nama Tuhan untuk setiap doa-doa yang kita naikkan bersama dan yang telah Tuhan jawab dengan cara yang ajaib. Tetap berharap dan andalkan Tuhan, karena janjinya pasti tergenapi dalam kehidupan setiap anak-anaknya yang berharap dan bersandar padanya. Saat ini, tim doa bola Bread of Life audio telah berganti nomor telepon ke +60 10 311 2789. Sekali lagi, +60 10 311 2789. Anda dapat mengirimkan perkara-perkara doa, bahkan kesaksian-kesaksian, pertolongan demi pertolongan Tuhan melalui nomor telepon tersebut. Dan juga bila Anda ingin menerima Bread of Life audio langsung dari tim kami, maka silakan tinggalkan nomor telepon Anda dan kami segera melakukan follow up. Kami berdoa kasih setia Allah melimpah dalam kehidupan Anda saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput setiap orang saleh di awan yang permai. Tuhan Yesus memberkati Anda.